Halo, selamat datang kembali di Kenapa Itu Ya? Saya Raka Pratama, dan hari ini kita akan membedah sebuah fenomena yang sangat menarik, sebuah ironi besar yang sedang terjadi di salah satu negara paling maju teknologinya di dunia, yaitu Korea Selatan. Coba bayangkan situasi ini. Anda adalah seorang koki terbaik di dunia. Anda memiliki pabrik roti terbesar, peralatan tercanggih, dan semua orang dari seluruh dunia mengantre untuk membeli roti buatan Anda. Tapi, ketika Anda pulang ke rumah dan ingin membuat roti lapis untuk makan malam keluarga, Anda justru tidak punya roti sama sekali. Dapur Anda kosong karena semua roti sudah terjual ke luar negeri. Terdengar aneh, bukan? Tapi inilah analogi sederhana dari apa yang sedang terjadi pada industri kecerdasan buatan atau AI di Korea Selatan saat ini. Kita semua tahu bahwa Korea Selatan adalah raksasa teknologi. Mereka punya Samsung, SK Hynix, dan infrastruktur internet yang luar biasa cepat. Namun, saat ini mereka sedang menghadapi hambatan besar dalam membangun otak dari teknologi masa depan, yaitu pusat data AI. Dan alasannya bukan karena mereka tidak punya uang atau tidak punya teknologi chip. Alasannya sangat mendasar, sangat fisik, dan mungkin terdengar sepele bagi sebagian orang. Mereka kehabisan colokan listrik dan kabel untuk mengalirkan energinya. Dalam episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam langkah demi langkah mengapa pembangunan pusat data AI di Korea Selatan terhambat parah oleh masalah infrastruktur listrik. Kita akan melihat paradoks di mana perusahaan Korea sebenarnya adalah pemimpin pasar global untuk alat listrik yang disebut transformator, tapi justru industri dalam negeri mereka sendiri kesulitan mendapatkannya. Kita juga akan membongkar fakta bahwa masalah utamanya bukan pada jumlah pembangkit listrik, melainkan pada jaringan transmisi, jalan tol listriknya yang macet total, dan tentu saja kita akan menghitung seberapa rakus sebenarnya teknologi AI ini terhadap energi listrik dibandingkan dengan komputer biasa yang kita pakai sehari-hari. Mari kita mulai dari dasar. Apa itu pusat data AI dan mengapa dia begitu spesial? Teman-teman, ketika kita bicara soal pusat data atau data center, bayangan kita mungkin adalah sebuah gedung besar berisi ribuan komputer server yang menyimpan file foto, video, atau website kita. Itu adalah pusat data tradisional. Tapi pusat data untuk AI, khususnya untuk melatih model kecerdasan buatan generatif, adalah binatang yang sama sekali berbeda. Perbedaan utamanya terletak pada komponen yang bekerja di dalamnya. Pusat data biasa umumnya mengandalkan CPU atau Central Processing Unit, tapi pusat data AI sangat bergantung pada GPU atau Graphics Processing Unit. Apa itu GPU? Awalnya, GPU adalah chip yang dirancang khusus untuk mengolah grafis video game. Jika Anda suka main game di PC, Anda pasti tahu betapa pentingnya kartu grafis ini agar gambar terlihat mulus. Namun, ternyata struktur GPU yang memiliki ribuan inti kecil ini sangat efisien untuk melakukan perhitungan matematika paralel yang dibutuhkan oleh AI. Karena itulah, GPU kini menjadi jantung dari revolusi AI. Nah, masalahnya adalah GPU ini sangat boros energi. Mari kita lihat angkanya agar kita punya gambaran yang jelas. Sebuah laptop kerja standar yang biasa Anda gunakan mungkin hanya mengonsumsi daya sekitar 150 watt hingga 200 watt saat bekerja maksimal. Itu setara dengan menyalakan beberapa lampu pijar lama. Tapi, mari kita lihat satu unit GPU kelas atas buatan NVIDIA yang menjadi standar industri AI saat ini. Satu unit GPU NVIDIA bisa mengonsumsi daya antara 700 watt hingga 200 watt. Bayangkan perbedaannya. Satu chip GPU saja memakan daya setara dengan 4-6 laptop yang menyala bersamaan, atau setara dengan setrika listrik yang sedang panas-panasnya yang menyala terus-menerus selama 24 jam. Sekarang, kalikan angka itu dengan ribuan. Sebuah pusat data AI tidak hanya berisi 1 atau 2 GPU, mereka memiliki rak-rak server yang disebut rack, di mana satu rak bisa berisi puluhan GPU. Data menunjukkan bahwa konsumsi daya per rak di pusat data AI berkisar antara 50 kW hingga 150 kW. Sebagai perbandingan, rak server di pusat data tradisional biasanya hanya butuh sekitar 5-10 kW. Jadi kepadatannya melonjak drastis. Secara keseluruhan, sebuah gedung pusat data AI membutuhkan daya listrik 10 hingga 50 kali lipat lebih besar dibandingkan gedung perkantoran biasa dengan luas yang sama. Ini adalah lonjakan permintaan yang luar biasa masif. Di Korea Selatan, dampaknya sangat terasa.
Jika ada perusahaan yang ingin membangun pusat data dengan kapasitas 40 megawatt di wilayah Seoul, mereka harus siap-siap menghadapi birokrasi yang panjang. Izin penyambungan listrik untuk kapasitas sebesar itu sekarang membutuhkan waktu pemeriksaan lebih dari 8 bulan. Kenapa lama sekali? Karena jaringan listrik di sana sudah mengalami apa yang disebut saturasi atau kejenuhan. Kabel-kabelnya sudah penuh sesak dengan beban listrik. Angka 40 megawatt itu besar sekali loh. Sebagai gambaran, 1 megawatt bisa menerangi sekitar 800 hingga 1 nilu-nilu rumah tangga. Jadi, satu pusat data ini saja butuh listrik yang cukup untuk menerangi sebuah kota kecil berisi 40 milon rumah. Dan ini baru satu pusat data. Padahal, permintaan pembangunan pusat data baru terus bermunculan. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul di benak Anda adalah, oke Raka, mereka butuh banyak listrik. Kenapa tidak bangun saja pembangkit listrik baru? Bukankah Korea negara kaya? Nah, disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Masalah utama di Korea Selatan saat ini sebenarnya bukan pada kekurangan pembangkit listrik. Mereka punya pembangkit listrik tenaga nuklir, batu bara, dan gas yang cukup memadai. Masalah utamanya adalah pada logistik pengiriman listriknya, atau yang kita sebut sebagai jaringan transmisi. Mari kita gunakan analogi jalan raya. Bayangkan pembangkit listrik adalah pabrik yang memproduksi barang di pinggiran kota, dan pusat data di Seoul adalah pasar yang membutuhkan barang tersebut. Pabriknya mampu memproduksi barang dalam jumlah banyak, tapi jalan tol yang menghubungkan pabrik ke pasar hanya memiliki 2 jalur dan sudah macet total. Tidak peduli seberapa banyak barang yang diproduksi pabrik, barang itu tidak akan sampai ke pasar tepat waktu jika jalanannya macet. Di Korea Selatan, struktur geografis kelistrikannya cukup unik. Sebagian besar pembangkit listrik besar, seperti pembangkit nuklir, terletak di wilayah pesisir, jauh dari pusat kota. Sementara itu, konsumen listrik terbesar, termasuk pusat data dan industri teknologi, terkonsentrasi di wilayah metropolitan Seoul dan sekitarnya. Listrik harus dikirim dari pesisir ke Seoul melalui menara-menara transmisi dan kabel tegangan tinggi. Inilah titik lemahnya. Saluran transmisi ini kapasitasnya terbatas. Membangun jalan tol baru untuk listrik atau jaringan transmisi baru ternyata jauh lebih sulit daripada membangun pembangkit listriknya itu sendiri. Kenapa? Karena masalah sosial. Di Indonesia, kita mungkin pernah mendengar istilah SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan bagaimana kadang warga menolak jika rumahnya dilewati kabel besar ini. Di Korea Selatan, fenomena ini juga terjadi, bahkan sangat intens. Ini sering disebut sebagai fenomena NIMBY, singkatan dari Not in My Backyard atau bukan di halaman belakangku. Warga lokal seringkali menolak keras pembangunan menara transmisi baru di daerah mereka. Alasan utamanya ada 2. Pertama, kekhawatiran tentang kesehatan akibat gelombang elektromagnetik, meskipun secara sains ini masih terus diperdebatkan. Kedua, dan ini yang sangat realistis, adalah kekhawatiran akan penurunan harga properti. Siapa yang mau membeli tanah atau rumah yang di atasnya melintas kabel listrik raksasa, nilai aset mereka bisa jatuh. Akibat penolakan warga ini, proyek pembangunan menara transmisi baru di Korea seringkali tertunda sangat lama. Data menunjukkan bahwa penundaan ini bisa mencapai hingga 10 tahun dari jadwal semula. Bayangkan, teknologi AI berkembang setiap bulan, tapi infrastruktur pendukungnya tertunda 1 dekade. Ini adalah ketimpangan waktu yang sangat fatal bagi industri teknologi. Kondisi ini diperparah dengan situasi keuangan perusahaan listrik negara mereka, yaitu KEPCO atau Korea Electric Power Corporation. KEPCO adalah satu-satunya operator jaringan di sana, mirip seperti PLN di Indonesia. Pada tahun 2022 saja, KEPCO mencatat kerugian operasional yang sangat fantastis, yaitu sebesar 32 triliun won. Jika kita konversikan ke rupiah, dengan kurs saat ini, itu setara dengan kira-kira 370 triliun rupiah. Kerugian sebesar itu membuat kemampuan KEPCO untuk berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur baru menjadi sangat terbatas. Mereka terjepit di antara biaya energi global yang naik, tarif listrik yang ditahan pemerintah agar tidak membebani rakyat, dan kebutuhan investasi infrastruktur yang mendesak. Jadi, kita punya situasi di mana permintaan listrik melonjak karena AI, tapi jalan tol untuk mengirim listriknya macet dan sulit diperlebar karena penolakan warga serta masalah dana. Cerita ini menjadi semakin menarik dan semakin ironis ketika kita melihat komponen kunci lain dalam jaringan listrik, yaitu transformator atau trafo.
Apa itu transformator? Mari kita bedah sedikit teknisnya dengan bahasa yang sederhana. Listrik yang keluar dari pembangkit itu tegangannya sangat tinggi agar bisa dikirim jarak jauh dengan efisien. Mirip seperti air yang dipompa dengan tekanan sangat tinggi agar bisa mengalir jauh di dalam pipa besar. Tapi, peralatan elektronik kita, termasuk server di pusat data, tidak bisa menerima tekanan atau tegangan setinggi itu. Mereka akan meledak. Disinilah peran transformator. Alat ini berfungsi untuk menaikkan tegangan saat akan dikirim dan menurunkan tegangan saat akan dipakai oleh konsumen. Tanpa transformator, listrik dari pembangkit tidak akan pernah bisa digunakan oleh komputer kita. Bentuk fisik transformator gardu induk ini besar sekali. Sering digambarkan sebagai blok besi seukuran kulkas atau bahkan seukuran kontainer kecil, tergantung kapasitasnya. Isinya adalah kumparan tembaga dan inti besi yang berat. Nah, disinilah letak paradoks besarnya. Korea Selatan adalah rumah bagi 3 perusahaan pembuat transformator terbesar dan terbaik di dunia. Mereka adalah HD Hyundai Electric, Hyosung Heavy Industries, dan LS Electric. Ketiga perusahaan ini adalah raja di pasar global. HD Hyundai Electric saja, misalnya, menguasai pangsa pasar yang signifikan di kancah internasional. Kualitas trafo buatan Korea sangat diakui, terutama untuk transformator tegangan ultra tinggi seperti 765 kV. Jadi, logikanya, jika Korea punya pabrik pembuat trafo terbaik, seharusnya mereka tidak kekurangan trafo dong. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Perusahaan-perusahaan trafo Korea ini sedang kebanjiran pesanan dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Di Amerika Serikat misalnya, infrastruktur listrik mereka sudah tua dan perlu diganti besar-besaran. Ditambah lagi dengan boom energi terbarukan di sana yang butuh banyak koneksi baru. Akibatnya, permintaan trafo dari AS meledak. Karena pasar ekspor ini sangat menggiurkan dan permintaannya masif, kapasitas produksi pabrik-pabrik trafo di Korea sudah dipesan habis hingga tahun 2026, bahkan ada yang lebih lama lagi. Buku pesanan mereka penuh sesak. Akibatnya, ketika perusahaan pusat data di dalam negeri Korea ingin memesan trafo untuk proyek mereka, mereka harus mengantre di belakang pembeli dari Amerika dan Eropa. Koordinasi pasokan domestik menjadi sangat ketat. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Negara pembuat trafo terbaik, tapi industri dalam negerinya harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan barang tersebut. Bayangkan Anda adalah CEO perusahaan teknologi di Seoul, Anda punya uang, Anda punya chip GPU Nvidia yang mahal, Anda punya lahan, tapi Anda tidak bisa menyalakan server Anda karena trafo yang Anda butuhkan baru bisa dikirim 3 tahun lagi karena pabriknya sedang sibuk melayani pesanan dari Texas atau California. Frustrasi, bukan? Situasi ini menciptakan apa yang disebut sebagai saturasi jaringan listrik. Kabel-kabel yang ada sudah panas, trafo-trafo baru sulit didapat, dan menara transmisi baru ditolak warga. Lalu, apa solusinya? Apakah industri AI Korea akan mati suri? Tentu saja tidak. Pemerintah dan industri di sana sedang memutar otak untuk mencari jalan keluar. Ada 2 strategi utama yang sedang didorong, desentralisasi dan efisiensi teknologi. Mari kita bahas strategi pertama, desentralisasi energi. Selama ini beban listrik terlalu menumpuk di Seoul. Pemerintah Korea menyadari bahwa memaksakan pembangunan pusat data di Seoul sudah tidak realistis lagi. Karena itu, mereka mendorong perusahaan-perusahaan untuk membangun pusat data di daerah lain, di luar wilayah metropolitan. Pemerintah menunjuk beberapa lokasi khusus seperti Naju, Chuncheon, dan Gumi sebagai hub baru untuk pusat data. Logikanya sederhana, jika kita tidak bisa membawa listrik ke Seoul karena kabelnya macet, maka mari kita bawa pusat datanya mendekat ke sumber listrik. Di daerah ini pasokan listrik lebih tersedia dan hambatan transmisi lebih sedikit. Misalnya, di dekat pembangkit listrik di pesisir. Dengan memindahkan pusat data ke sana, beban di Seoul berkurang dan listrik dari pembangkit tidak perlu menempuh perjalanan jauh yang membebani kabel transmisi lintas kota. Namun ini juga bukan tanpa tantangan. Memindahkan pusat data berarti memindahkan tenaga kerja ahli. Insinyur AI dan teknisi server kebanyakan tinggal di Seoul. Apakah mereka mau pindah ke daerah seperti Naju atau Gumi? Ini mirip dengan isu desentralisasi di Indonesia.
di mana mengajak profesional untuk pindah dari Jakarta ke daerah lain seringkali sulit karena faktor fasilitas hidup dan ekosistem. Kekurangan tenaga ahli di daerah menjadi risiko baru yang harus diantisipasi. Strategi kedua adalah inovasi teknologi pendinginan. Ingat tadi kita bahas bahwa GPU itu sangat panas. Sebagian besar energi listrik di pusat data sebenarnya habis bukan untuk menghitung, tapi untuk mendinginkan mesin agar tidak terbakar. Kipas angin dan AC memakan porsi listrik yang sangat besar. Untuk mengatasi ini, industri sedang mengembangkan teknologi baru yang disebut immersion cooling atau pendinginan celup. Konsepnya terdengar agak gila bagi orang awam. Server dan komponen elektronik yang menyala itu direndam, dicelupkan ke dalam cairan khusus. Cairan ini bukan air biasa, melainkan cairan dielektrik. Cairan dielektrik adalah cairan yang bisa menghantarkan panas dengan sangat baik, tapi sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Jadi tidak akan terjadi korsleting meskipun komponen elektroniknya basah kuyup. Dengan metode celup ini, panas dari GPU langsung diserap oleh cairan, yang jauh lebih efisien daripada menggunakan udara. Teknologi immersion cooling ini diklaim bisa meningkatkan efisiensi energi hingga 30%. Artinya, dengan jumlah listrik yang sama, kita bisa menjalankan lebih banyak server. Atau untuk beban kerja yang sama, kita butuh listrik yang jauh lebih sedikit. Ini adalah solusi cerdas. Jika kita tidak bisa menambah pasokan listrik dengan cepat, maka kita harus mengurangi konsumsi listriknya dengan cara menjadi lebih efisien. Selain itu, ada juga fakta menarik tentang pemborosan energi yang terjadi karena masalah transmisi ini. Di Pulau Jeju misalnya. Jeju adalah pulau yang sangat kaya akan energi terbarukan, seperti angin dan surya. Tapi karena jaringan transmisinya terbatas dan tidak bisa mengirim kelebihan listrik itu ke daratan utama Korea dengan lancar, seringkali terjadi curtailment atau pemangkasan output. Pada tahun 2024 saja, tercatat ada sekitar 164 gigawatt hour listrik yang terbuang sia-sia di Jeju karena masalah kontrol output ini. Angka 164 gigawatt hour itu sangat besar. Itu cukup untuk mengisi daya jutaan mobil listrik. Ironis sekali, di satu sisi Seoul kelaparan listrik, di sisi lain Jeju harus membuang listrik karena tidak bisa dikirim. Ini semakin menegaskan bahwa masalah utamanya adalah konektivitas atau jaringan transmisi. Jadi sobat kenapa itu ya, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Korea Selatan ini? Pertama, kemajuan teknologi digital seperti AI tidak bisa berdiri sendiri. Ia sangat bergantung pada infrastruktur fisik yang sangat mendasar, listrik, kabel, dan trafo. Kita sering lupa bahwa di balik kecerdasan buatan yang abstrak di awan, ada mesin-mesin nyata yang butuh makan energi dalam jumlah masif. Kedua, kita melihat betapa kompleksnya tantangan infrastruktur modern. Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal sosial, ekonomi, dan geopolitik. Korea Selatan, dengan segala kecanggihannya, sedang berjuang menyeimbangkan ambisi AI mereka dengan realitas infrastruktur fisik mereka. Paradoks di mana mereka menjadi eksportir trafo terbesar, tapi kesulitan memasok kebutuhan sendiri adalah pelajaran berharga tentang pentingnya keamanan rantai pasok domestik. Bagi Indonesia, ini juga menjadi cermin. Seiring kita juga ingin mengembangkan ekonomi digital dan membangun pusat data, kesiapan infrastruktur listrik bukan hanya pembangkitnya, tapi juga jaringan transmisinya harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita punya mimpi digital yang tinggi, tapi tersandung oleh masalah kabel dan colokan. Itulah pembahasan mendalam kita kali ini tentang krisis listrik yang menghambat ambisi AI Korea Selatan. Bagaimana menurut Anda? Apakah solusi memindahkan pusat data ke daerah terpencil akan berhasil, atau teknologi pendinginan celup yang akan menjadi penyelamat? Terima kasih sudah menyimak penjelasan panjang ini. Semoga memberikan wawasan baru tentang sisi lain dunia teknologi yang jarang dibahas. Saya Raka Pratama, sampai jumpa di episode Kenapa Itu ya berikutnya. Tetaplah penasaran.